Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen yang terhormat, Ibu Diah Puspitarini, SPD, MPD. Selamat pagi juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berisi tentang aliran filsafat naturalisme. Berikut ini adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Irena Dewi dengan NIM 21000005181. Yang kedua, Muflihatus Soleha dengan NIM 21000005179. Yang ketiga, Moh Ibra Yahya dengan NIM 21000005203. Dan yang keempat, Argandaru Dimas Prambodo dengan NIM 21000005211. Baiklah, agar tidak memperpanjang pembukaan acara, langsung saja pembacaan materi. Aliran filsafat naturalisme. Naturalisme mempunyai pengertian yaitu dari segi bahasa, naturalisme berasal dari dua kata yakni natural yang berarti alami dan isme yang berarti paham. Aliran filsafat naturalisme disebut sebagai paham alami. Maksudnya adalah bahwa setiap manusia yang terlahir ke bumi ini pada dasarnya memiliki kecenderungan atau pembawaan yang baik, dan ada seorang pun terlahir dengan pembawaan yang buruk. Secara garis besar dapat diartikan bahwa filsafat naturalisme merupakan hasil berlakunya hukum alam, fisik, dan terjadinya menurut kodrat atau menurut wataknya sendiri. Naturalisme merupakan teori yang menerima natur atau alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah natur telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam, mulai dari dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia, sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Natura adalah dunia yang diungkapkan kepada kita oleh sains alam. Istilah naturalisme adalah kebalikan dari istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada atau wujud di atas atau di luar alam. Sejarah dan perkembangan filsafat naturalisme. Naturalisme lahir pada abad ke-17 dan mengalami perkembangan pada abad ke-18. Naturalisme berkembang dengan cepat di bidang sains. Ia berpandang bahwa learned heavily when the knowledge reported by menses. Aliran ini dipelopori oleh Gigi Rousseau, seorang filsuf Prancis yang hidup pada tahun 1712 sampai 1778. Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan. Pendidikan yang diberikan orang dewasa justru dapat merusak pembawaan baik anak itu, sehingga aliran ini sering disebut negativisme. Aliran filsafat naturalisme didukung oleh tiga aliran besar, yaitu realisme, empirisme, dan rasionalisme. Pada dasarnya, semua penganut naturalisme merupakan penganut realisme, tapi tidak semua penganut realisme merupakan penganut naturalisme. Imam Barnardin menyebut bahwa realisme merupakan anak dari naturalisme. Oleh sebab itu, banyak ide-ide pemikiran realisme sejalan dengan naturalisme. Salah satunya adalah nilai estetis dan etis dapat diperoleh dari alam, karena di alam tersedia kedua hal tersebut. Tokoh-tokoh yang menganut aliran filsafat naturalisme. 1. Plato 427-347 sebelum Masehi. Menurut Plato, terdapat dua dunia, yaitu dunia material yang merupakan objek pengalaman dan dunia rohani yang merupakan objek pengertian, yang terpisah sama sekali yang satu dengan yang lainnya. Salah satu analisis dasar adalah perbedaan yang nyata antara gejolak fenomena dan bentuk ideal eidos, di mana Plato berpandangan bahwa di samping dunia fenomena yang kelihatan, terdapat suatu dunia lain yang tidak kelihatan, yakni dunia eidos. Dunia yang tidak kelihatan itu tercapai melalui pengertian teoria. 2. Aristoteles 384-322 sebelum Masehi.
Aristoteles menyatakan bahwa makhluk-makhluk hidup di dunia ini terdiri atas dua prinsip. Satu, prinsip formal, yakni bentuk atau hakikat adalah apa yang mewujudkan makhluk hidup tertentu dari menentukan tujuannya. Dua, prinsip material, yakni materi adalah apa yang merupakan dasar semua makhluk. Tiga, menurut Aristoteles, jika dunia rohani terlepas sama sekali dari dunia materi, maka dunia rohani tidak berguna lagi bagi dunia materi. Bahkan ide-ide rohani dalam kurung eidos terlepas sama sekali tidak dapat dikenal oleh manusia, yang termasuk dunia materi ini juga. 3. William R. Dennis. Beberapa pandangannya menyatakan bahwa kejadian dianggap sebagai kategori pokok, bahwa kejadian merupakan hakikat terdalam dari kenyataan. Artinya, apapun yang bersifat nyata pasti termasuk dalam kategori alam. Yang nyata ada pasti bereksistensi sesuatu yang dianggap terdapat di luar ruang dan waktu tidak mungkin merupakan kenyataan, dan apapun yang dianggap tidak mungkin ditangani dengan menggunakan metode-metode yang digunakan dalam ilmu-ilmu alam tidak mungkin merupakan kenyataan. Analisa terhadap kejadian-kejadian bahwa faktor-faktor penyusun segenap kejadian ialah proses, kualitas, dan relasi. Masalah hakikat terdalam merupakan masalah ilmu bahwa segenap kejadian, baik kerohanian, kepribadian, dan sebagainya dapat dilukiskan berdasarkan kategori-kategori proses, kualitas, dan relasi. Pengetahuan ialah memahami kejadian-kejadian yang saling berhubungan, pemahaman suatu kejadian atau bahkan kenyataan manakala telah mengetahui kualitasnya, seginya, susunannya, satuan penyusunannya, sebab serta akibat-akibatnya. Pandangan filsafat naturalisme terhadap pendidikan. Dimensi utama dan pertama dari pemikiran aliran filsafat naturalisme di bidang pendidikan adalah pentingnya pendidikan itu sesuai dengan perkembangan alam. Filsafat naturalisme dalam pendidikan mengajarkan bahwa guru paling almiah dari seorang anak adalah kedua orang tuanya. Oleh karena itu, pendidikan bagi penganut paham naturalis perlu dimulai jauh hari sebelum proses pendidikan dilaksanakan. Sekolah merupakan dasar utama dalam keberadaan aliran filsafat naturalisme, karena belajar merupakan sesuatu yang natural. Oleh karena itu, fakta bahwa hal itu memerlukan pengajaran juga merupakan sesuatu hal yang natural juga. Paham naturalisme memandang guru tidak mengajar subjek, melainkan mengajar murid. Terdapat 5 tujuan pendidikan paham naturalisme yang sangat terkenal yang dikenalkan oleh Herbert Spencer melalui isai-isainya yang terkenal berjudul Ilmu Pengetahuan Apa Yang Paling Berharga. Kelima tujuan itu antara lain, yang pertama mengamankan kebutuhan hidup, yang kedua meningkatkan anak didik, yang ketiga memelihara hubungan sosial dan politik, yang keempat menikmati waktu luang, dan yang kelima pemeliharaan diri. Demikian tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.